Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Alina selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen kinerja. Di sini kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil tugas kami mengenai study case Bursa Efek Indonesia. Boleh di next? Dalam persaingan bisnis yang semakin ketat, perusahaan membutuhkan sistem evaluasi kinerja yang menyeluruh, tidak hanya dari sisi keuangan. Karena itu, digunakan pendekatan balance scorecard untuk mengukur dari 4 perspektif strategis. Untuk data kuantitatif, digunakan metode OMAX dan TLX sebagai alat visualisasi. Juga dilengkapi dengan performance appraisal untuk menilai kontribusi individu dalam mendukung strategi perusahaan. Next. Penelitian ini merumuskan tiga fokus utama. Yang pertama, analisis kinerja perusahaan dengan BSC, efektivitas metode OMAX TLX, serta evaluasi kontribusi individu melalui performance appraisal dengan tujuan mendukung kinerja yang komprehensif pada tahun 2021. Oke, selanjutnya berikut ini adalah peta strategi dari ketiga perusahaan. Semua strategi dimulai dari penguatan SDM yang mendukung proses internal hingga berdampak pada pelanggan dan akhirnya mencapai hasil finansial. Ketiga perusahaan menerapkan strategi berbasis balance scorecard, namun dengan fokus yang berbeda. Untuk United Tractors fokus pada digitalisasi dan energi terbarukan, Cobexindo Tractors mengedepankan efisiensi biaya, dan Supercrane menitik beratkan pada tata kelola dan digitalisasi proses. Pada balance scorecard, PT Kobeksindo menunjukkan kinerja unggul di semua aspek, efisien, dan fokus pada kepuasan pelanggan. Next, PT Supergrande masih menghadapi tantangan besar terutama dari sisi profitabilitas dan digitalisasi. Next, pada PT United Tractors tampil paling solid dengan integrasi strategi, inovasi digital, dan keberlanjutan bisnis yang kuat. Oke, selanjutnya di sini ada KPI dari PT Kobex Indo Tractors. Next. Lalu di sini ada OMAX TLX PT Kobex Indo Tractors. Next. Next lagi. Oke, di sini ada total indeks OMAX TLX dari PT Kobex Indo Tractors yang mengindikasikan bahwa perusahaan ini berada di level hijau atau zona hijau. Next. Oke, ini KPI dari PT Supercrane Mitra Utama. Next. Di sini ada OMAX TLX PT Supercrane Mitra Utama. Next. Next. Oke, di sini ada total indeks OMAX TLX PT Supercrane Mitra Utama yang mengindikasikan bahwa perusahaan ini berada di zona aman atau zona hijau. Next. Oke, ini KPI dari PT United Tractors. Next. Ini ada OMAX TLX PT United Tractors. Next. Next lagi. Oke, sini ada total indeks OMAX TLX PT United Tractors yang mengindikasikan bahwa perusahaan ini berada di zona zona aman atau zona hijau. Next. Oke, masuk ke performance appraisal dari PT Kobex Indo memiliki skor akhir 94,3 dengan sikap kerja dan kemampuan kinerja yang mendominasi. SDM memiliki multitask, disiplin tinggi, inisiatif, serta aktif. Boleh next. Untuk PT Supercrane dengan skor performance appraisal akhir 71,76 dengan skor behavior, kompetensi, dan potensial yang merata. Boleh di next. Dan untuk PT United Tractors memiliki skor performance appraisal akhir 94,6 dengan skor behavior yang mendominasi daripada kompetensi dan potensial, di mana keseluruhan ini menunjukkan kesiapan sumber daya manusianya untuk mendukung transformasi digital dan perusahaan secara berkelanjutan. Boleh di next? Oke, jadi kesimpulannya adalah yang pertama, PT United Tractor unggul dalam keuangan, pelanggan, dan inovasi. PT Kobexindo kuat di profitabilitas dan pelanggan meski kurang efisien. Sedangkan PT Supercrane tertinggal secara finansial namun sukses meraih proyek besar. Yang kedua, skor OMAX TLS tertinggi diraih Kobexindo sebesar 8,99, diikuti United Tractors 8,35, dan Supercrane 7,28. Dalam performance appraisal, United Tractors dan Kobexindo menunjukkan kinerja SDM tinggi, sementara Supercrane perlu peningkatan efisiensi dan kompetensi teknis. Cukup sekian dari kelompok 3, kinerja tinggi jadi harapan, didukung jenuh dengan perencanaan, BSCL Max jadi andalan demi SDM dan perusahaan terus berkelanjutan. Sekian dari kelompok 3, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.